Oke teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ade Mahartika dengan NPM 2019 1457 9042. Saya mahasiswa Unindra, Universitas Indra Prasta PGRI, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Di video first YouTube saya kali ini untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen Bapak Anco Farham. Materi yang akan saya sampaikan terkait dengan memotret perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan Singapura. Apakah sistem pendidikan Indonesia berbeda dengan Singapura? Saksikan terus di video saya untuk penjelasannya. Sebelum kita membahas perbedaan sistem pendidikan Indonesia dengan Singapura, alangkah baiknya kita mengenali dulu sistem pendidikan di Indonesia. Menurut Bapak Bambang Irianto selaku praktisi pendidikan, yang perlu disadari orang tua adalah bukan hanya mencari sekolah yang baik, tetapi juga harus disadari bagaimana sekolah tersebut memberikan pendidikan yang sesuai dengan potensi anak berdasarkan sistem pendidikan yang ditawarkan. Dan ini sangat amat berlaku untuk para orang tua yang ingin memberikan yang terbaik untuk putra-putrinya, terutama baik di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, secara umum saat ini berkembang 4 sistem pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama adalah sistem UK Cambridge. Program wajib belajar di Inggris ini mulai diberlakukan pada tahun 1880 untuk anak usia 5 sampai 10 tahun. Nah, pada tahun 2013 lalu, sistem pendidikan Inggris kemudian menambah batas usia wajib belajar hingga 18 tahun. Yang kedua ada sistem Eropa International Baccalaureate atau IB. International Baccalaureate atau IB merupakan rangkaian sistem pendidikan yang bisa memenuhi kebutuhan pendidikan anak sejak usia 3 hingga 19 tahun. Nah, sistem IB ini lebih rentang waktunya lebih panjang setahun daripada Cambridge. Sistem pendidikan ini mengaplikasikan kurikulum yang luas dan mendorong penguasaan materi yang seimbang, pemusatan pembelajaran pada siswa, dan penekanan pada konteks global. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi, menurut Manoharan, percaya diri, serta mendidik siswa untuk berani mengemukakan pendapat. Pada sistem ini, siswa didorong untuk bisa mengaplikasikan apa yang mereka pelajari dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, sistem pendidikan nasional di Indonesia. Ternyata Indonesia pun memiliki sistem pendidikan tersendiri yang menerapkan wajib belajar 12 tahun. Kita sering dengar ya. Yaitu 9 tahun pendidikan dasar yang meliputi 6 tahun di sekolah dasar serta masing-masing 3 tahun di SMP dan di SMA. Nah, sistem pendidikan yang berada di bawah pengawasan ketat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Artinya, aspek intelektual, spiritual, dan personal bagi anak akan menjadi perhatian. Namun, sejak 2 dekade terakhir, sekolah nasional juga mengadopsi juga kurikulum lain seperti Cambridge. Nah, yang keempat, ada sistem Amerika. Kurikulum yang ditekankan pada sistem pendidikan ini adalah pembelajaran kontekstual melalui kemampuan problem solving dan fokus pada sains, teknologi, engineering, art, and math atau STEAM. Nah, kalau tadi kita sudah menyimak mengenai 4 sistem pendidikan di Indonesia, lantas seperti apa sih pendidikan di Singapura? Nah, di Singapura sendiri pendidikan wajib mencakup 6 tahun sekolah dasar, 4 tahun sekolah menengah, dan 1 hingga 3 tahun sekolah pasca sekolah menengah. Prasekolah yang disebut Taman Kanak-kanak atau TK ini bersifat sukarela dan ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan penyedia swasta. Sistem instruksional dikendalikan secara terpusat dengan kurikulum dan silabus yang berkembang dengan baik untuk setiap kursus yang disesuaikan dengan ujian akhir kursus. Pada akhir tahun keempat sekolah dasar, siswa mengikuti tes berbasis sekolah yang menentukan level atau band apa yang akan dipelajari siswa untuk bahasa Inggris, matematika, bahasa ibu, dan sains selama 2 tahun ke depan. Di akhir tahun ke-6 sekolah dasar, ketika siswa berusia 12 tahun, siswa akan mengikuti ujian meninggalkan sekolah dasar atau PSLE dalam bahasa Inggris, matematika, bahasa ibu, dan bahasa sains. Untuk standar dan kurikulum, Kementerian Pendidikan Singapura mengawasi dengan sangat amat ketat
kurikulum nasional yang mencakup hasil pendidikan yang diinginkan. Hasil yang diinginkan adalah keunggulan siswa dalam keterampilan hidup, keterampilan pengetahuan disiplin mata pelajaran yang disusun menjadi 8 keterampilan inti, dan nilai pengembangan karakter, keterampilan manajemen diri, keterampilan sosial dan kooperatif, literasi dan numerasi, keterampilan komunikasi, keterampilan informasi, keterampilan berpikir dan kreativitas, dan keterampilan penerapan pengetahuan. Penilaian dan kualifikasinya itu seperti apa sih? Guru melakukan penilaian berkelanjutan terhadap siswanya di semua tingkat pendidikan. Sehari-hari, penilaian ini bersifat informal berdasarkan pada pekerjaan siswa di dalam dan di luar kelas. Di akhir sekolah dasar usia 12, semua siswa mengikuti ujian meninggalkan sekolah dasar PSLM. Kalau di Indonesia mungkin seperti UN atau seperti UAS ya. Nah, sekolah menempatkan siswa ke dalam tingkat ujian yang terpisah berdasarkan mata pelajaran mereka yang diambil di kelas 5 dan 6 sekolah dasar. Nilai ujian mereka juga membantu siswa menentukan kelompok mana yang akan mereka ikuti di pendidikan menengah pertama, serta sekolah mana yang akan mereka ikuti. Nah, siswa dapat meminta agar nilai ujian mereka dikirim ke hingga 6 sekolah menengah pertama dan memilih siswanya berdasarkan peringkat PSLE mereka. Ujian meninggalkan sekolah dasar atau PSLE tadi menilai kesesuaian untuk sekolah menengah dan menyortir siswa ke dalam program studi menengah yang sesuai dengan tingkat GCA O dan N untuk menentukan jenis pendidikan pasca sekolah yang dapat diikuti siswa, dan tingkat GCE menentukan jalur siswa dalam pendidikan tinggi. Nah, itu tadi sistem pendidikan di Singapura. Apakah teman-teman tertarik untuk meneruskan pendidikan di Singapura? Berdasarkan gambar tadi, kita sudah tahu ya bahwa Singapura itu adalah salah satu negara yang memiliki kualitas pendidikan terbaik. Hal ini ditunjukkan dari hasil survei Program of International Student Assessment atau PISA. Itu kemampuan usia 15 tahun di negara tersebut dalam membaca, matematika, dan sains berada di peringkat kedua dari 78 negara. Sementara di Indonesia masih duduk di posisi terbawah. Nah, salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas siswanya dengan fokus pada pendidikan STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Siswa wajib belajar matematika atau sains dari sekolah dasar hingga lanjutan. Dalam kegiatan belajar di sekolah, para guru dan murid pun menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar tadi. Nah, sebab bahasa yang digunakan dalam ilmu pengetahuan dan perdagangan dunia ini menggunakan bahasa Inggris. Dengan begitu, kefasihan siswa berbahasa Inggris bisa mendorong Singapura menjadi negara global. Singapura juga mengutamakan kualitas guru dan lembaga pendidikan. Kegiatan belajar yang bersifat top-down dari guru ke murid membuat pemerintah menyiapkan anggaran besar untuk pelatihan dan gaji guru. Menteri Pendidikan mereka, Ong Ye Kung, pada bulan September 2018 yang lalu menyampaikan bahwa belajar itu bukan berkompetisi dan berencana melakukan serangkaian perubahan bertujuan untuk mengurangi kompetisi nilai antar siswa dan lebih mendorong siswa berkonsentrasi pada pengembangan pelajaran dan diri mereka sendiri. Nah, setelah tadi kita menyimak sistem pendidikan di Indonesia dan di Singapura, sekarang kita akan merujuk pada topik pembahasan kita kali ini, yaitu perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan di Singapura. Nah, merujuk dari katadata.com ini, skor PISA pada tahun 2018 antara Indonesia versus Singapura dalam 78 negara ini menempati peringkat untuk Indonesia sendiri. Untuk sains itu urutan ke 71 dengan skor 396. Untuk matematika sendiri pada peringkat 73 dengan skor 379, serta untuk membaca itu dengan skor 371 dengan peringkat 74. Nah, kita pilih ke Singapura. Singapura ini
memiliki skor untuk sains sebanyak 551, matematika 569, dan membaca 549 atau peringkat kedua semua. Nah, akan muncul nih pertanyaan, mengapa sih skor PISA Singapura terlalu tinggi, selalu tinggi? Nah, di sini ada perbedaannya nih antara Indonesia dan Singapura, yaitu STEM atau Science, Technology, Engineering, dan Mathematics itu menjadi fokus sistem pendidikan. Nah, matematika dan sains itu wajib di sekolah dasar dan lanjutan. Setiap topik dipelajari secara konseptual. Untuk kualitas gurunya sendiri, kegiatan belajar bersifat top down atau dari guru ke mahasiswa atau guru ke siswa. Anggaran pemerintah untuk pelatihan guru juga mereka besar, dan gaji di atas median nasional untuk tarik lulusan terbaik. Nah, di Singapura juga bahasa Inggris itu sebagai bahasa pengantar. Bahasa ilmu pengetahuan dan perdagangan dunia mereka menggunakan bahasa Inggris, dan dorongan Singapura menjadi negara global. Serta kualitas lembaga pendidikan itu setara, baik di pinggiran maupun di pusat kota, baik dari politeknik hingga universitas. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai perbedaan pendidikan di Indonesia maupun di Singapura. Pendidikan di Indonesia maupun di Singapura semuanya sama saja, dalam artian kata baik ketika siswa atau ketika mahasiswa tersebut mau mengikuti tata aturannya. Nah, demikian video penjelasan saya. Jangan lupa subscribe dan like video saya. Terima kasih.